Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Khulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kita bahas terkait penguatan produk unggulan Banten untuk menembus pasar ekspor. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, Provinsi Banten tidak hanya dikenal sebagai wilayah dengan potensi pariwisata dan industrialisasi, tetapi juga sebagai salah satu daerah penghasil komoditas ekspor unggulan di Indonesia. Berbagai produk dari Banten telah menembus pasar global, mencerminkan kekuatan ekonomi lokal yang terus berkembang. Lalu bagaimana upaya penguatan produk unggulan Banten khususnya industri kecil menengah untuk menembus pasar ekspor? Di studio sudah hadir sejumlah narasumber, kita sapa saja. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Ibu Uswatun Hasanah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Sehat, alhamdulillah. Dengan waktu yang cukup sibuk sekali ya. Dan terima kasih sudah hadir di Banten TV. Iya, terima kasih. Baik, kemudian juga sudah hadir Kepala Disperindak Provinsi Banten, Bapak Babar Suharso. Assalamualaikum, Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesekian kalinya sudah hadir di Banten TV. Alhamdulillah, makasih. Kemudian juga sudah hadir tokoh masyarakat Provinsi Banten, Bapak Ali Nurdin Abdul Ghani. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam dari. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Dan tentu tetap semangat ya. Ya, terus semangat. Baik. Juga sudah hadir audiens dari unsur masyarakat di Provinsi Banten, boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, mengawali diskusi kita kali ini saya mau ke Ibu Uswat terlebih dahulu. Bu, menurut Ibu seberapa besar potensi produk unggulan di Banten khususnya dari industri kecil menengah? Iya, terima kasih kepada narasumber dan juga Pak Kadis dan juga audiens semua. Untuk produk unggulan di Banten ini potensinya cukup sangat besar sekali dan memang ini cukup sangat baik sekali dan banyak sekali di wilayah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten mempunyai produk-produk unggulan tersendiri. Jadi mereka mempunyai ciri khasnya, diantaranya wilayah Lebak dan wilayah Pandeglang. Untuk wilayah Lebak itu ada namanya beras ya. Ada beras Ciherang, lalu juga untuk wilayah Pandeglang kita punya produk unggulan namanya kopi. Lalu di wilayah Kota Serang ini juga yang sudah diekspor itu ada kakao. Jadi saya melihat potensi untuk ekspor di wilayah Banten ini cukup baik sekali. Tinggal kita bekerja sama dengan dinas yang terkait agar bisa didorong agar produk itu bermutu dan juga berkelanjutan untuk ekspor terus ke luar negeri. Oke, jadi Ibu melihat potensi unggulan di Banten sudah cukup baik, apalagi Cukup sudah baik. banyak produk yang diekspor ke luar Iya, negeri betul. begitu ya. Saya mau ke Pak Kadis. Pak, Banten memiliki segudang produk unggulan. Tadi baru hanya segelincir saja yang Ibu sebutkan begitu ya. Lalu produk unggulan apa sih yang patut paling dibanggakan dari Provinsi Banten itu sendiri, Pak? Baik, makasih. Jadi kita pandang dulu bahwa Provinsi Banten ini provinsi industri. Jadi kalau lihat unggulan itu bisa dilihat dari nilai tambah atau produk industri tersebut. Kita sebut unggul karena dia misalnya memang paling besar memberikan kontribusi ekspor dari Banten. Contohnya industri alas kaki atau sepatu gitu ya. Kemudian garmen. Nah ini merupakan penghasil dolar terbesar dari sisi ekspor dari Banten. Namun demikian kita juga mengenal ada industri-industri kecil menengah tadi. Nah industri kecil menengah ini keunggulannya, keunikannya. Jadi unggul diakui oleh pasar, tidak ada di daerah lain misalnya, atau sedikit. Misalnya kalau Banten itu kita kenal ada emping ya. Ini emping ini tahun ini baru melesat gitu ya nilai ekspornya. Jadi emping ini sudah hampir ke 6 negara diekspor dari Banten. Jadi produk Banten khas dan berhasil tembus ekspor. Kemudian ada juga, walaupun kita bukan produsen perkebunan coklat, tapi ternyata nilai ekspor bubuk coklat yang berasal dari Banten itu di industri kecil menengah tertinggi, ya. Bahkan di struktur ekspor menduduki peringkat ketiga di
bulan Juni ini. Jadi ada alas kaki, ada garment, yang ketiga tuh bubuk kakao. Nah, kenapa? Karena tadi unggul itu bahwa kita mampu memproduksi yang dibutuhkan oleh pasar dunia. Nah, itulah mungkin kita bicara kategori unggul, walaupun kita sebut unggul, kalau nggak diterima oleh pasar nggak jadi unggul. Nah, jadi kalau ukuran keunggulan ini, satu keunikan, kedua kemampuan produksi, yang ketiga berhasil menjawab permintaan pasar. Oke. Itulah Banten. Unggul itu berarti bukan karena kegunaan dari produknya, tapi karena memang dibutuhkan dan diterima oleh pasar, Betul. begitu ya. Ya. Kemudian Pak, sumber daya alam Banten kan boleh dibilang banyak gitu, beragam, dan ini Ya. mungkin menjadi faktor dalam produksi komoditas unggulan itu sendiri. Betul. Lalu apa dorongan di Sperindak agar sumber daya alam bisa dimanfaatkan dengan baik dan memiliki nilai tambah? Baik. Satu yang kita hati-hati ketika bicara produk ekspor itu kontinuitas pada volume tertentu. Karena permintaannya biasa skala besar dan terus-menerus. Nah, tadi saya contohkan seperti produk coklat. Kita nggak ada kebun coklat, tapi ternyata kita eksportir besar yang hampir setiap minggu itu 2 kali ekspor bubuk coklat. Jadi produsen coklat bubuk di Banten itu ada 9 perusahaan dan itu memberi kontribusi devisa ekspor tertinggi untuk UMKM yang berbasis produk unggulan. Nah, ada juga sebetulnya kita potensi kemaritiman, hasil laut. Nah, hasil laut ini ada 2 jenis yang kita ekspor, yang olahan dan yang memang dalam bentuk bibit atau masih posisi hidup gitu ya. Nah, kalau posisi hidup, setahu saya ada namanya produk udang Paname atau benur bibit lobster. Tapi ada juga yang olahan. Nah, kalau olahan ini udah skala industri, itu skala besar, ada di Tangerang industrinya dan ekspornya ke Amerika. Nah, barangkali kita masih banyak sumber daya lain. Nah, yang paling banyak memanfaatkan sumber daya lokal itu adalah industri kecil menengah dan bertujuan ekspor. Seperti tadi saya sampaikan emping. Kemudian gula aren, ya kan? Itu khas juga. Gula aren itu produksi besarnya kedua kita di nasional dan orientasi ekspornya banyak dari Banten. Belum lagi yang anyaman, tenun dan sebagainya. Itu juga ciri khas Banten yang menjadi sumber daya alam berorientasi ekspor. Oke, yang unik barangkali adalah bubuk kakao tadi. Sebenarnya kan tidak, artinya tidak ada kebun coklat di Banten, begitu ya Pak. Kenapa lalu di kemudian hari tidak diberdayakan untuk ada penanaman coklat di Provinsi Banten? Nah, ini jadi kami di Dinas Perindustrian Perdagangan selalu melalui bantuan dari Komisi 2 DPRD, kita komunikasikan dengan dinas lain yang memang di sektor hulu. Jadi difasilitasi oleh DPRD melalui Komisi 2 ini kita komunikasikan bahwa kebutuhan bahan baku cukup tinggi. Jadi ketika pasar sudah menerima, lalu produsennya berjalan dan berhasil ekspor, maka suplai bahan bakunya kalau diproduksi dalam provinsi itu akan menghasilkan produk yang lebih berdaya saing. Betul. Harganya tentunya akan lebih murah ketimbang bahan bakunya dihadirkan atau diimpor dari di luar provinsi. Masih banyak kita potensi-potensi lain yang unik ya. Jadi tadi kita ini dikenal unggul, tapi belum seutuhnya kita mampu membuat ekosistem yang hulu hilir. Nah, ini tantangan berikutnya karena kami di Sperindak lebih kepada bagaimana berstrategi untuk meningkatkan ekspor, sektor lain itu mendukung. Baik, sebelum ke Pak Ali, saya mau ke Bu Usfa lagi. Bu, bagaimana menurut Ibu agar IKM di Banten ini terus dikembangkan hingga mampu menembus pasar ekspor? Tadi kan hanya baru beberapa saja yang disebutkan oleh Pak Kadis. Untuk mengembangkan IKM di Banten ini perlu ada beberapa strategi. Yang pertama itu harus ada pengembangan kapasitas produksi. Jadi kita harus bisa meningkatkan kapasitas produksi IKM yang dimanfaatkan dengan teknologi.
Lalu di sini juga terus ada pengembangan branding. Jadi beberapa produk tertentu harus mempunyai branding tersendiri, seperti yang Pak Kadis tadi bilang. Untuk gula aren itu tidaklah sama dengan gula Sumatera. Kita mempunyai ciri khas sendiri dari rasa bau daunnya dan segala macam. Dan juga kita juga punya kopi, kita juga harus punya ciri khas tersendiri. Nah itu yang harus didorong untuk agar IKM bisa berkembang. Oke, penguatan branding begitu ya, penguatan branding gitu. Baik, saya mau ke Pak Ali. Pak, kalau menurut Bapak, mengapa sih Pak produk IKM di Banten ini perlu melakukan ekspor? Kira-kira apa keuntungan yang didapatkan dari para pelaku usaha jika sudah menembus ekspor? Enggak. Ekspor itu pertama menunjukkan bahwa produk kita kualitas. Nah, bahwa produk kita diterima oleh dunia. Tapi kita berharap tidak sebaliknya yang terjadi. Di gerai-gerai minimarket kita malah produk negara lain yang Iya, ada. betul. Kayak mie Samyang gitu segala macam yang disukai anak-anak muda sekarang malah banyaknya impor dari negara lain, ya kan. Nah, ini jangan sampai kita ekspor sementara domestik kita, dalam negeri kita atau orang-orang Banten hobinya makanan-makanan dari luar gitu ya, impor-impor dari Korea, dari Hong Kong dan sebagainya. Nah, jangan-jangan konsumsi impor kita lebih banyak daripada ekspor kita. Itu juga nggak boleh terjadi. Yang pasti kita tentu bangga kalau produk kita sudah menembus pasar ekspor. Tapi utamakan dulu produk-produk dalam negeri kita itu dikonsumsi oleh masyarakat kita, disukai juga. Tadi tentang branding, kemudian tentang potensi pasar. Potensi pasar Indonesia itu dalam negeri kita besar. Orang lain melihat meneropong kita adalah pasar potensial kita, potensial kelima, karena penduduk kita kan kelima terbesar setelah India ya, pertama India, China, dan kemudian Amerika, kemudian di Argentina kalau nggak salah, baru kita. Nah, ini adalah pasar potensial. Untuk ukuran Asia Timur, kita penduduk terbesar. Nggak ada lagi selain China ya, selain China kita adalah penduduk terbesar. Dan penduduk Muslim, wah itu juga perlu juga ada itu produk halal yang kuat yang bisa dikirim ke negara-negara. Nah kemudian produk ekspor kita itu banyak. Ternyata di luar negeri kita banyak menemukan ada tahu, ada tempe. Kita ingin produk itu kalau bisa dibuat dari kita, dikirim tapi jangan pakai pengawet yang ini ya, dipakai teknologi. Saya nggak tahu, bapak-bapak ya Pak pasti tahu. Bagaimana agar produk tahu tempe yang kita konsumsi di luar negeri itu benar-benar dari kita. Karena komunitas kita banyak di Arab Saudi, di Malaysia, komunitas kita yang hobi tempe banyak. Nah keripik-keripik tempe, kemudian rempeyek, apa segala macam itu banyak ternyata. Saya temukan. Nah bagaimana ini semua harus dikemas, didorong oleh pemerintah. Kalau ekspor Adidas, saya pernah ketemu di Eropa yang di Indonesia nya nggak ada, adanya di sana misalkan malah made in Indonesia. Waktu itu saya masih anggota DPR, kita kejar di mana yang diproduksi, itu ada dari Pasar Kemis. Pasarnya bukan di Indonesia, pasarnya di sana. Harganya 12 juta, bayangkan. Itu artinya produk walaupun itu order dari Adidas mungkin. Order dari Adidas, tapi artinya kita sudah dipercaya oleh brand internasional untuk memproduksi sebuah brand yang bisa diterima di pasar Eropa dan Amerika. Dan setelah saya selidiki juga ternyata ada keterlibatan usaha kecilnya juga, industri kecil, alas kaki. Itu bukan yang di dalamnya itu ya? Iya. Soalnya lapisan dalamnya. Itu usaha-usaha kecil ternyata. Nah walaupun belum seimbang antara harga jual dengan yang dibeli dari ini kecil. Nah itu juga harus didorong terus. Yang kedua kemudian adalah para mahasiswa generasi muda harus didorong. Dinas, pemerintah dalam hal ini kabupaten, kota, dan provinsi harus mendorong mereka semakin kreatif. Jadi jangan sampai tujuannya cita-cita jadi sarjana pengen jadi ASN aja gitu ya. Iya kan Pak Babar ya. Kalau jadi ASN semua nggak cukup nampung. Nanti tapi boleh kalau jadi anggota dewan dong. Kalau semua boleh dong. Semua boleh. Baik. Boleh, semua cita-cita baik. Tapi artinya harus ada. Jangan sampai kemudian terjadi pengangguran karena sempitnya lapangan usaha. Lapangan kerja. Tetapi kita membuka peluang usaha. Nah, bagaimana di kampus-kampus kemudian menerapkan ada mata kuliah
entrepreneurship. Jangan sekedar pelatihan-pelatihan, tapi ada mata kuliah khusus entrepreneur. Termasuk mata kuliah bagaimana menjadi eksportir, terutama di fakultas ekonomi ya, di fakultas-fakultas yang berkaitan dengan pengembangan usaha di ekonomi dan lain-lain, mungkin di pertanian mungkin kan bisa, di fakultas pertanian dan lain sebagainya, pengembangan industri. Misalkan mengekspor ubi, mengekspor singkong, olahan yang sudah jadi. Nah, bagaimana pengemasannya dan bagaimana strategi marketingnya itu kan tugasnya Pak Babar nanti. Baik. Nah, saya kira kita pemerintah kita berharap, masyarakat berharap pemerintah mendorong itu agar gairah usaha dari masyarakat kita tumbuh berkembang. Komposisi bisnis di Indonesia ini masih rendah kategorinya. Minat masyarakat di Indonesia dan di Banten generasi muda untuk berwirausaha kecil, karena mereka masih mengandalkan karir yang safety, misalkan karir di perusahaan yang sudah mapan, karir di pemerintahan, karir yang sudah tidak mengandung resiko. Kalau usaha kan mengandung resiko. Baik. Nah, itu yang harus ditanamkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah SMK mungkin ya, adalah manajemen resiko dan lain sebagainya. Itu harus selain profesionalisme membangun wirausaha. Itu penting saya kira untuk mengurangi kegalauan kita saat inilah, beban hidup ya kan, pengangguran dan lain sebagainya. Artinya pemerintah harus banyak berperan iya di situ dong, ya. pasti. Baik. Kita kembali lagi, saya mau ke Pak Kadis kembali. Baik Pak Kadis, Siap. produk IKM di Banten saat ini sudah sepesat apa sih Pak perkembangannya, dan apakah juga selama ini sudah menyokong perekonomian di Banten? Alhamdulillah, jadi kabar baik bagi para pelaku usaha IKM di Banten itu sangat menjanjikan. Dari sisi ekspor, saya sepakat tadi Pak Ali mengingatkan, sebetulnya sebelum ekspor harus selesai dulu market dalam negeri. Jadi jangan ujuk-ujuk produk langsung orientasi ekspor. Yang ada nanti frustasi. Sekali ekspor selanjutnya tidak. Nah, di Banten ini termasuk pelaku IKM-nya yang sudah teruji di kancah nasional. Karena kami di Sperindak itu sering mengadakan atau mengikuti pameran nasional. Nah, di nasional itu sering habis Pak, Bu, kalau di pameran itu, karena kita sudah punya pelanggan konsumen. Nah, naiklah kelas yang sudah banyak segmen. Jadi setelah pameran pun ada order gitu, IKM di kita. Jadi sangat menjanjikan. Jadi untuk generasi muda jangan malu-malu untuk menjadi wirausahawan baru di sektor IKM ini. Nah, yang selanjutnya untuk yang orientasi ekspor ini kita bekali dengan ilmu dan keterampilannya gitu ya. Dari mulai bagaimana memulai ekspor, bagaimana mengenali pasar ekspor, syarat-syarat ekspor, cara penetapan tarif, terus bagaimana bertransaksi, bernegosiasi, sistem pembayaran dan sistem pengiriman. Jadi kita memiliki pelatihan ekspor coaching program itu 8 bulan. Dan itu bukan hanya mendapat sertifikat, tapi memang langsung mendapat bayar di luar negeri. Cuma memang terbatas, per tahun itu paling banyak 41 kelas. Nah, kalau kita bisa tiap tahun 40, udah 5 tahun ini tahun kelima nih, 2025. Itu baru 135 yang kita latih. Tapi memang itu yang naik kelas, yang betul-betul sudah ekspor begitu ya, tidak hanya pelatihan. Nah, bagaimana kontribusi terhadap nasional dan ekonomi di Banten? Saya kira nilai devisa atau nilai ekspornya, saya dapat laporan yang tercatat saja itu 54 miliar sampai dengan Agustus ini, yang dari ekspor IKM. Kalau yang ekspor seprovinsi itu kita sampai sekarang saat ini 7 miliar dolar, Pak. Ya, kita ada data dari seluruh kabupaten kota direkap itu sekitar 7 miliar. Tahun lalu 2024 itu mencapai 9 miliar. Tapi ini kan baru data Agustus. Baru pertengahan tahun. Insya Allah nih masih ada 4 bulan
mungkin bisa terlampaui dari yang tahun 15 sebelumnya. barangkali ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, jadi ini ada industri besar dan industri kecil saling berlomba-lomba, dan kelihatannya Banten sudah membuka ruang pasar baru di luar negeri, tidak tergantung tujuan Amerika saja, terutama Timur Tengah. Ini merupakan pasar yang baru, karena Timur Tengah itu kelihatannya pintu masuknya ke Uni Emirat atau ke Jeddah, itu otomatis ke negara-negara sebelahnya gitu. Jadi kita juga tadi sepakat Pak, untuk negara-negara yang diaspora Indonesianya banyak, itu banyak membutuhkan ekspor makanan dari kita. Jadi kayak bumbu pecel gitu ya, bisa kebayang ya, bumbu pecel tuh 3 ton kita kirim gitu. Wow. Kalau kita buat bikin pecel kan cuma sedikit ya, nah 3 ton, kebutuhannya tinggi. Nah produk-produk lain yang inovatif juga, yang seperti dari hasil laut itu banyak. Dan kita tidak hanya makanan. Jadi saya sekilas tadi buka, ada alas kaki yang ini udah ekspor Bu. Sepatu itu tidak hanya yang merek Pak. Ada di Cikupa itu pabrik IKM, industri kecil menengah kelasnya. Tapi sudah ekspor ke Afrika, ke Italia segala. Nah itu jadi brand-brandnya lokal brand, murni lokal brand, produk lokal, ekspor Bu. Nah itu yang kita sekolahkan ekspor tadi. Nah kemudian juga itu ada produk lain, dekor bambu. Nah kita termasuk varietas bambu terbanyak di Indonesia. Jadi potensinya banyak. Tinggal kita banyak pilihan. Mari kami siap mengantarkan untuk para pemula gitu. Tentunya dengan dukungan dari Komisi 2 ini, DPRD yang selalu support kami. Oke. Siap. Kalau total selama ini khusus IKM saja Pak, ada berapa produk yang sudah diekspor? Kalau catatan kita, kalau tadi 135 pelaku usaha, per pengusaha itu ada 3 atau 5 kan bisa 3 kali bisa 500 jenis produk IKM yang sudah mulai merambah ekspor ini. Cukup banyak sekali sebenarnya. Banyak. Lalu kalau untuk mengklasifikasi bahwa produk ini layak untuk diekspor ada? Nah, jadi kami itu kerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Jadi ada Inatrade, ada apa. Jadi kita ngintip. Nah, ngintip itu tadi bagaimana kita keberhasilan kita, produk kita diterima di pasar. Itu bukan kita produk dulu baru cari pasar. Ya. Tapi informasi permintaan pasar yang kita informasikan, kita delivery ke teman-teman IKM. Dia tinggal mengkonversi produk saja. Jadi yang biasa bikin jamu cukup mungkin serbuk jahe merah, itu ekspor. Daripada kita bikin beras kencur gini, diekspor jualan susah, produk udah banyak. Nah, jadi kita udah 4.0 industri. Jadi intip dulu market requestnya, baru kita produk itu. Oh, seperti itu mekanismenya. Nah, cuma kalau dia produk sendiri untuk memenuhi ekspor, keteteran. Bagusnya berkelompok. Oke, baik. Gitu. Saya mau ke Bu Uswa. Bu, apa dukungan dan masukan dari DPRD Banten agar produk unggulan di Banten ini semakin merambah ke ekspor, semakin banyak begitu jumlahnya? Kalau tadi kan Bapak sebutkan mungkin nyampe kali ya 500 begitu. Iya, betul. Ya, dukungan dari kita agar IKM ini bisa berkembang dan juga bisa maju, tentu saja tidak terlepas dari tugas saya sebagai anggota DPRD, khususnya di Komisi 2, yaitu tugas kita penganggaran, lalu legislasi, lalu juga pengawasan. Nah, untuk kita bisa ekspor IKM ini, kita juga perlu dukungan dari kita adalah kebijakan dan kebijakan dan juga finansial dalam arti ini harus dibuat juga untuk penganggarannya. Di antaranya yang pertama itu adalah promosi untuk ekspor untuk di kancah internasional. Jadi bisa dari pelaku-pelaku usaha bisa bekerja sama atau minta dukungan dari dinas terkait, khususnya dinas perdagangan, bagaimana agar
produk-produk bisa unggul dan juga berdaya saing di kancah internasional. Yang kedua ini adalah dukungan finansial. Dukungan finansial tentu saja IKM-IKM ini kita sangat membutuhkan pendanaan karena banyak sekali IKM yang sudah berkembang, IKM yang sudah bagus pemasarannya, bagus di wilayah kabupaten dan kota, tetapi mereka tidak mempunyai anggaran. Mudah-mudahan nanti dari dinas UMKM bisa menganggarkan untuk pemberian modal bagi UMKM. Lalu di sini juga bisa juga dilakukan pelatihan-pelatihan yang seperti Pak Kadis tadi bilang, pelatihan-pelatihan agar produk-produk itu bermutu dan juga bisa diterima di internasional. Lalu produk-produk itu juga harus sangat baik, sangat bagus sehingga bisa berdaya saing tentunya. Oke, lalu bagaimana Ibu melihat kinerja dari Disperindag selama ini untuk mendukung produk IKM ke ekspor? Ya, saya melihat kinerja daripada Disperindag Provinsi Banten ini cukup sangat baik dan saya sangat bangga sekali karena dari Pak Kadis sendiri ini sudah banyak membantu pelaku-pelaku usaha, diantaranya ekspor yang sudah berjalan itu ekspor coklat ya Pak Kadis ya, ada ekspor coklat juga dan beberapa emping melinjo juga. Lalu di sini di wilayah Kota Serang itu ada namanya briket dari batok kelapa. Jadi untuk wilayah Provinsi Banten ini kan agrikultur khususnya untuk kelapa ini sangat melimpah, sangat banyak. Ini kelapa ini sangat bagus juga, mulai dari buahnya itu bisa dibuat untuk produk makanan, lalu untuk batok kelapanya itu juga bisa dibuat briket. Lalu juga yang lainnya bisa dipakai untuk bahan rumah dan juga ini bisa berkembang tentunya. Mudah-mudahan untuk Provinsi Banten terus melakukan terobosan-terobosan sehingga kita bisa berdaya saing. Oke, harus banyak terobosan yang Iya, dilakukan betul. begitu ya Bu. Saya mau ke Pak Ali. Pak, apa masukan Bapak terhadap Disperindag agar produk unggulan di Banten ini mampu bersaing dengan produk lain di luar negeri? Ya, yang pasti kami berharap dari dinas proaktif kepada industri-industri kecil agar mereka bisa berkembang, misalkan memberi edukasi bagaimana produk berkualitas harus dilakukan, kemudian packaging, tadi branding seperti Bu Dewan sampaikan, itu penting. Dan yang paling utama adalah tujuan ekspor kita harus yang diaspora dulu tuh, supaya kebutuhan sehari-hari mereka bisa disuplai dari kita. Kan diaspora kita ada sekitar 2 juta lebih. Yeah. Dan tersentral ada di 2 negara paling utama. Pertama di Malaysia, kedua di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu kan yang pergi haji dan umroh dalam 1 tahun totalnya hampir 1 juta. Bayangkan kebutuhan dalam 1 tahun 1 juta kalau dibagi bulan itu kan hampir 100.000 orang. 100.000 orang setiap hari kebutuhannya itu besar sekali. Dan selalu kalau kita ada di luar negeri kangennya adalah masakan kita. Contoh di wilayah kita di Tangerang, di Cilegon, kan ada komunitas-komunitas Korea. Yeah. Makanannya ada minimarket yang menyediakan makanan khas Korea. Semuanya di Karawaci misalkan. Itu satu tempat seluruh hampir sebagian besar restorannya adalah restoran mereka. Nah kita ciptakan, kita bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sana, yang juga berusaha di negara-negara tujuan untuk mengembangkan bisnis itu, bikin supermarket dan sebagainya. Salah satu tujuan itu saja, itu dalam 1 tahun mungkin yang sudah menetap aja kan 2 juta lebih. 2 juta lebih itu lumayan. Dan biasanya kalau di penduduk kita selalu berkelompok. Kalau yang besar-besar itu berkelompok. Minimal satu komunitas ada 1.000, ada berapa gitu, satu daerah gitu. Nah itu kan udah potensi pasar namanya. Di situ udah bisa bikin warung, bikin warteg misalkan, warung rabek dan sebagainya di sana bisa, dan itu ada. Dan ada. Saya pernah ke Korea misalkan ada komunitas itu warung-warungnya adalah warung-warung kita. Bikin semur jengkol apa segala macam ada.
Nah itu harus diperkuat, dikembangkan, sehingga potensi pendapatan kita juga ikut meningkat di situ. Nah, Desperindak kita berharap juga mendorong itu kebutuhan. Misalkan butuh sate bandeng gitu ya, sate bandeng dikirim misalnya di komunitas Indonesia, terutama komunitas Banten dan sebagainya, itu pasti laku. Apalagi di Makkah dan Madinah itu, kita sih berharap di sana pengusaha-pengusaha Indonesia juga membuat catering gitu misalkan, semua sumbernya kerupuk. Kerupuk itu luar biasa kebutuhannya di dua kota itu aja luar biasa. Nah, kita kangen misalnya di sana tahu tempe yang saya sampaikan, tahu tempe. Nah, itu bagaimana semua produk itu bisa dikirim dari sini yang bisa cepat gitu ya. Time-nya misalkan usia produknya bisa setengah bulan atau 1 bulan gitu di sana. Karena semua jasa travel juga kan di hotel-hotel itu masaknya juga masakan Indonesia. Jangan sampai makanan-makanan yang dimakan orang Indonesia yang itu adalah masakan Indonesia didatangkan dari negara lain. Itu harus dari kita. Emping misalkan, kerupuk emping dan lain sebagainya untuk teman makan. Nah, bagaimana semaksimal mungkin semua dari kita dikirimnya. Nah, saya kira potensi itu besar dan membuka peluang usaha. Nah, kemudian kita juga harus menanamkan kepada masyarakat, pada generasi, bahwa yang namanya bisnis memang ada resiko, tapi peluangnya besar. Kalau kita sungguh-sungguh, siapa yang sungguh-sungguh pasti ada jalannya. Tuhan akan memberikan jalannya. Nah, ternyata kegagalan itu bukan berasal dari luar kadang-kadang. Yang paling utama dari diri kita. Kita tidak confident, kita kemudian cepat bosan, kita cepat lelah, merasa lelah, udahlah katanya gagal. Padahal bisa jadi keberhasilan itu adalah di 5 kali kita usaha, di 5 kali kita kegagalan misalkan. Nah, itu keyakinan seperti itu harus ditanamkan, dan itu adalah tugas pemerintah, meyakinkan generasi muda agar berusaha, mampu menjadi wirausaha, membuat industri kecil dan lain sebagainya harus dibangun. Dan dari lingkungan kecil, keluarga. Jangan misalkan keluarga, udahlah anak saya semuanya jadi pegawai aja. Jangan juga begitu. Ada salah satu anaknya yang harus jadi pengusaha, harus dididik dan lain sebagainya. Itu harapan kita sekali lagi pada pemerintah, selalu memberikan edukasi yang kuat kepada masyarakat dan membina industri-industri kecil semakin profesional dan memiliki kemampuan. Tentu adalah fasilitas. Iya. Fasilitas itu misalkan bebas bea, banyak fasilitas yang diberikan oleh negara. Karena prinsipnya kalau ekonominya berkembang, negara juga ikut maju pasti. Kemandirian bangsa juga akan tercipta dari lahirnya pengusaha-pengusaha. Banyak contoh di China misalkan, faktanya semua produk-produk dibantu oleh pemerintah, ya akhirnya sekarang kan menjadi negara kuat. Brand-brand Eropa, brand-brand Amerika semua begitu diancam, orang merek saya sudah datang ke sini beli. Di Eropa beli 800 juta, kamu di sini cuma 50 juta nih yang bisa saya jual. Nah, itu artinya kekuatan industri kecil di masyarakat menopang ekonomi bangsa. Luar biasa sekali petuahnya ya Pak ya. Baik, Pak Kadis, tujuan ekspor perlu yang diutamakan adalah yang banyak diasporanya kalau kata Pak Ali. Apakah sudah dilakukan dari Desperindak? Ya, alhamdulillah. Jadi beda komoditi, beda strategi. Nah, untuk komoditi produk makanan yang khas itu biasanya memang atas permintaan diaspora. Oke. Jadi kayak di Australia, Korea, Taiwan, Saudi itu banyak, Amerika juga. Karena anomalinya gimana bisa kelihatan ketika pasar Amerika menerapkan tarif resiprokal, tapi kita mampu ekspor emping Pak ke Amerika. Karena kenapa? Mungkin permintaan orang Indonesia di Amerika cukup tinggi, atau resto Indonesia di Amerika cukup diminati memang. Dan catatan bahwa emping yang diekspor itu beda Pak, Bu, dengan emping yang biasa kita konsumsi. Oh ya? Jadi kualitasnya khusus. Jadi sangat lembut gitu ya. Itunya standar, umur bahan bakunya itu merata. Jadi nggak boleh yang ini masih hijau udah di prek-prek yang itu. Nah, itu nggak campur-campur. Jadi memang jaga kualitas menjadi penting karena kontinuitas tadi. Jadi kalau ekspor tuh
ya mohon maaf ya, bukan berarti konsumen dalam negeri dapat sisa ekspor itu ya. Cuman si produsen IKM itu harus sudah punya strategi produk untuk memasuki segmen pasar yang berbeda gitu. Nah, pendidikan daya saing dan kualitas ini menjadi penting ya untuk segmen tadi. Diaspora betul sekali Pak. Kita kadang permintaan itu nggak banyak-banyak awalnya. Jadi masih hand carry, masih di bawah 30 kilo. Jadi masih sifatnya paket atau di ikutan nebeng di satu kontainer rame-rame gitu. Namanya integrator. Nah, termasuk ada permintaan-permintaan yang mungkin tadi yang saya sebutkan kayak pecel lele, mungkin terus terasi, ikan asin gitu ya, ada yang gitu-gitu. Ya 500 komoditi itu diantara yang seperti itu beragam. Tapi yang memberi kontribusi besar terhadap devisa ekspor ya tentunya komoditi yang tertentu, yang bersifat lebih bersifat umum. Ya seperti coklat itu hampir 20 negara Pak yang kita ekspor. Emping juga mulai rame ini tahun ini, sekitar tadi saya catat 6 atau 7 negara itu udah mulai tahun ini. Nah yang tadi sampaikan Ibu Dewan juga Bu Us, itu di Serang aja itu ada unggulan yang belum kesebut itu tadi talas beneng itu ya. Talas beneng. Dari selain briket itu ada daun talas beneng. Daunnya ya? Daun yang dicincang, dirajah untuk bahan tembakau herbal. Oke, saya mau ke Bu Uswa. Bu, di Banten sendiri kan merupakan wilayah yang boleh dibilang memiliki hasil tambang, pertanian, perikanan, dan juga industri. Menurut Ibu, sudah digali belum ini untuk menembus ekspor? Untuk wilayah Provinsi Banten sendiri, ini kan banyak pertanian dan perikanan. Ini sudah sangat banyak sekali diekspor. Contohnya untuk pertanian yang saya bilang tadi, itu beras. Beras sudah banyak diekspor ke luar juga. Itu beras Ciherang ya. Ciherang yang dari Pandeglang, dari Lebak. Lalu juga ada kopi itu dari Pandeglang juga. Lalu kita juga punya dari agrikartonnya sendiri, itu salah satunya adalah buah naga. Buah naga ini memang banyak sekali untuk di wilayah Provinsi Banten, karena memang wilayah Provinsi Banten ini tanahnya sangat bagus sekali, sangat cocok sekali ketika ditanam oleh buah-buahan seperti buah naga ini. Maka dari itu buah naga ini banyak permintaan sekali, itu khususnya wilayah-wilayah luar. Lalu juga dari pertanian juga ada dari cabenya, lalu dari bawangnya. Karena untuk panen ini kan sekali panen sangat banyak sekali. Oke, gitu. Artinya memang sudah banyak sekali produk yang diekspor tadi, khususnya pertanian ya. Iya, betul. Baik, kita persilakan untuk audiens yang ingin bertanya, silakan berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaannya apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan, ingin bertanya kepada DPRD. Menurut Ibu, pada umumnya apa tantangan dan kendala yang kerap dihadapi pelaku IKM? Lalu apa masukan? Seiring meningkatnya permintaan terhadap produk-produk ramah lingkungan dan berkualitas tinggi, komoditas Banten memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Misalnya, produk perikanan organik dan hasil pertanian berkelanjutan semakin diminati di negara maju. Sudahkah ini dilakukan? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Terakhir silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Henia Giani. Izin bertanya, Tokmas, mengapa harus diekspor? Jika di dalam negeri maupun lokal saja banyak peminatnya. Apakah Bapak juga sudah melihat geliat pelaku usaha yang mengekspor produknya kian meningkat? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Tadi sudah ada pertanyaan dari sejumlah audiens. Kita langsung lempar ke narasumber. Pertanyaan pertama untuk Ibu Uswa. Bu, menurut Ibu pada umumnya apa tantangan dan kendala yang kerap dihadapi pelaku IKM? Lalu apa masukan Ibu? Ya, tantangan yang dihadapi oleh pelaku IKM
yang sering terjadi adalah itu pertama adalah memulai awal itu agak-agak sulit sekali. Jadi biasanya pelaku usaha ini mempunyai keinginan yang sangat kuat, dia sudah mempunyai branding, dia sudah mempunyai produk, tetapi kadang-kadang niat awalnya kadang-kadang susah buat maju. Nah, itu yang harus dilawan. Lalu yang kedua tentu saja ini adalah permodalan atau finansial, karena kita tidak bisa menutup mata. Untuk pelaku UMKM ini juga harus mempunyai butuh modal yang sangat banyak. Belum lagi pelaku UMKM juga ini kan belum menghitung untung ruginya, apakah pasarnya bisa diterima atau tidak. Maka dari itu sebelum sebelum dipasarkan kita coba yang kecil-kecil dulu. Jadi ketika kita memulai usaha dengan skala yang kecil atau sangat kecil, ini kita bisa mengukur kemampuan kita seperti apa, pasar kita seperti apa. Misalkan kakak punya produk jahe, kita jual saja dulu di wilayah kampus atau wilayah sekitar atau wilayah warung-warung, titipkan warung. Ketika itu penjualan sudah cukup sangat bagus, baru kita mulai merambah ke kabupaten kota yang lain, lalu kita mulai ekspor ke wilayah negara lain yang bekerja sama dengan kita Indonesia agar bisa meminimalisir biaya daripada biaya cukai tersebut gitu. Oke. Jangan sungkan untuk memulai, begitu Iya, ya Bu ya. betul. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau buka usaha, buka aja gitu. Iya. Baik, pertanyaan kedua untuk Pak Kadis. Seiring meningkatnya permintaan terhadap produk-produk ramah lingkungan dan berkualitas tinggi, komoditas Banten ini punya peluang besar untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Misalnya produk perikanan organik dan hasil pertanian berkelanjutan semakin diminati di negara maju. Sudahkah ini dilakukan, Pak? Alhamdulillah di Provinsi Banten kita sudah memiliki perda tentang rencana pembangunan industri, Pak. Nah, perda itu mengamanatkan diantaranya adalah kita menyiapkan kawasan-kawasan tertentu untuk industri ramah lingkungan yang juga disuplai oleh sumber energi hijau. Jadi karena produk yang kualitas tinggi, yang ramah lingkungan itu harus didukung oleh ekosistem. Tidak mungkin satu pabrik berdiri sendiri menghasilkan produk yang ramah lingkungan tanpa ada dukungan sistem yang lain dari eksternal. Jadi harus tersistem. Termasuk tadi produk-produk yang organik, kemudian yang dijamin tidak terkontaminasi gitu ya. Karena banyak aktivitas antar sektor kalau tidak tersistemik, tidak terbangun dalam satu ekosistem, itu bisa saja aktivitas pertambangan mencemari badan air, perikanan di hilirnya terkontaminasi merkuri misalnya. Nah, artinya tidak hanya Disperindak dalam hal ini memastikan satu produk itu berkualitas tinggi, berwawasan lingkungan ataupun tadi organik ya. Syarat-syarat itu berat kalau dilakukan oleh sektoral. Nah, jadi harus sistemik, satu sistem yang memayungi satu ekosistem industri yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan berwawasan lingkungan yang tanpa ada kontaminasi tadi. Beberapa kali kita dengar berita ya, ada kontaminasi radioaktif, ada kontaminasi ke badan media udara dan sebagainya. Nah, ini kami di Disperindak berusaha melalui aturan perda tadi. Tapi perda ini tidak berdiri sendiri karena namanya perda mengikat semua sektor. Mudah-mudahan Banten termasuk yang sangat responsif terhadap tuntutan produk berkualitas berwawasan lingkungan. Baik. Pertanyaan terakhir tadi untuk Pak Ali, mengapa harus diekspor jika di dalam negeri maupun lokal saja banyak peminatnya produk ini begitu Pak? Apakah Bapak juga sudah melihat geliat pelaku usaha yang mengekspor produknya jadi meningkat? Saya setuju sekali. Jadi misalkan di Indonesia ini di perkotaan misalkan sudah berkembang
restoran-restoran Jepang misalnya. Nah, sashimi itu bahan-bahannya didatangkan dari Jepang. Kita udah pernah berdialog itu dengan para pelaku industri. Mestinya, walaupun itu makanan dari luar negeri, steak misalkan, itu dari Australia banyaknya, dagingnya diimpor. Nah, bagaimana kita justru meningkatkan produksi itu, kayak di Serang Utara di Sawah Luhur, kan akan dibuat kawasan industri perikanan kan, industri perikanan. Nah, bagaimana kebutuhan itu harus dipenuhi dari kita. Kebutuhan salah satu contoh di kita aja yang terdekat ini banyak mall-mall. Itu restoran Jepang sangat tumbuh besar kan, lebih dari 5 outlet restoran Jepang misalkan seperti di Supermall Karawaci. Itu besar sekali. Dan ternyata itu kebutuhan ikannya, sashimi itu yang dipotong tipis-tipis itu adalah dari Jepang sendiri, bukan dari kita. Kita berharap pasar itu dari kita yang memenuhi standar kualitas. Nah, ini yang penting. Kadang-kadang kita memilih hal-hal yang instan, yang penting laku barang, tidak berpikir tentang kualitas. Ini yang harus dididik oleh dinas, oleh pemerintah, seluruh stakeholder harus memperhatikan tentang kualitas. Kualitas, sekali lagi kualitas itu penting. Karena ikan-ikan itu di esnya benar-benar bekunya minus 20, minus 30 dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan masuk kuman, masuk apa dan sebagainya itu kecil. Nah, itu standar-standar itu masih sedikit yang bisa memenuhi dari kalangan kita. Bahkan yang terjadi di Indonesia Timur misalkan, itu industri pengolahan ikan, industrinya dari luar negeri. Ada yang dari Jepang, ada dari Hong Kong, ada dari Korea. Itu sayang sekali misalkan. Dalam negerinya masih kecil. Nah, ini yang harus kita dorong. Sekali lagi pasar kita pasar potensial. Orang luar sangat membidik potensi pasar Indonesia. Karena adalah 5 terbesar di dunia pasar kita. Nah, bagaimana kita harus memenuhi domestik dulu. Memang betul itu, harus kualitas. Itu juga penting. Cuma karena temanya kita tema ekspor hari ini, kita bicara ekspor. Bagaimana memenuhi diaspora kita di luar negeri dan produk-produk kita disukai oleh selera, oleh lidah internasional. Bagaimana misalkan bisa ada warung warteg di mall di Perancis misalkan dimakan sama orang Perancis. Nah, produk-produk kuliner luar negeri disukai kita karena negaranya mendorong dan kemudian berhasil misalkan menjadi negara maju sehingga kita menerima seluruh produk ikutannya ikut dikonsumsi seperti makanan siap saji dan lain sebagainya yang ya itulah yang model-model begitulah brand-brand seperti itu kan McD lah apalah segala macam kita konsumsi kan sementara produk kita warung warteg, warung labek, warung apalah segala macam yang ada di kita orang lain jangankan mau makan tahu aja enggak gitu. Nah itu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah kualitas produk domestik kita, produk dalam negeri kita perkuat, kemudian dikenal kualitasnya dan sebagainya. Hari ini kita masih menjadi penjahit. Misalkan brand Adidas, brand Puma, brand apalagi banyak lah. Seluruh brand-brand internasional itu jahitnya di kita, tapi dikirim lagi ke sana, dikirim lagi ke internasional. Yang kerja orang kita memang, yang kerja orang kita, yang ini sebagai macam, kita masih menjadi tukang jahit, bukan menjadi produk utama. Walaupun menurut Pak Kadis sudah ada produk-produk lokal yang diekspor dan dibeli, diminati oleh kalangan di luar negeri. Tapi mungkin peminatnya masih peminat kalangan bawah ya Pak ya, maaf ya, tanda petik gitu bawah itu artinya value-nya masih kecil. Kita besarkan sehingga produk-produk kita diminati benar-benar diminati dan itu benar-benar bermanfaat banyak bagi kita, bagi masyarakat kita dan pengusahanya pengusaha-pengusaha kita gitu, pengusaha Indonesia misalkan pengusaha Banten, pengusaha Serang, pengusaha Tangerang, Lebak, Pandeglang itu dia bisa melakukan usaha-usaha sampai ke luar negeri. Tetapi sekali lagi memang paling utama adalah potensi pasar dalam negeri yang harus diutamakan. Bagaimana seluruh produk dalam negeri dinikmati oleh dalam negeri kita, bukan malah kita ekspor lebih besar daripada
impor kita lebih besar daripada ekspor kita. Oke, kita juga harus menikmati produk dalam negeri Iya, juga ya. siap. Baik, terima kasih karena kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Uswa, untuk Pak Kadis dan juga untuk Pak Ali, dan terima kasih juga untuk seluruh audiens yang sudah hadir tentu saja. Dan demikian pemirsa, saya Lilik Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.